informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Inspirasi, kembali lagi di podcast Media Inspirasi, memberikan informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Bersama saya Yacindia Salwa dan Selvia Febriani. Nah, Sobat Inspirasi, pada siang hari ini kita akan membawakan podcast yang berkaitan dengan moderasi beragama, Mbak Salwa. Betul. Yang dimana kita menyadari bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak tradisi, banyak budaya, dan banyak juga agama juga. Iya, betul sekali. Majemuk. Benar sekali. Dah, untuk siang hari ini podcast kita bertema apa, Mbak Salwa? Nah, untuk hari ini bertema spiritualitas orang Katolik Indonesia. Wah, cukup menarik sekali ya. Menarik sekali. Dan untuk membahas tuntas berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah menghadirkan narasumber yang spektakuler, Mbak. Betul. Yang juga ahli di bidangnya. Beliau ini adalah Bapak Rogatianus Slamet Widiantono SS, selaku penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita langsung saja yuk Mas Salwa menyapa beliau. Boleh. Selamat siang Bapak, Selamat siang Mbak yang cantik dan manis semua. Moga Bapak menyapa sahabat inspirasi di rumah. Selamat siang saudara semua. Pada kesempatan ini luar biasa karena saya bisa bertemu dengan dua orang cantik di tempat ini. Luar biasa sekali. Sudah makan siang ya Bapak Slamet? Sudah. Masya Allah. Nah, untuk ini langsung saja bisa ya Bapak Slamet, untuk yang pertama nih, apa hal atau yang mendasari orang Katolik di Indonesia dalam menghidupi keimanannya, dan apakah spiritualitas tersebut memiliki ciri tersendiri? Baik, terima kasih. Kami sebagai orang Katolik dilahirkan sebagai warga gereja dan tumbuh di Indonesia. Tentu saja kami mempunyai spiritualitas sebagai orang Katolik di Indonesia. Dan secara khusus di bulan ini, bulan penuh dengan kemerdekaan, semoga rasa nasionalisme itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kita. Maka kami sebagai orang Katolik mempunyai kekuatan atau inspirasi yang menjadi kekuatan kami, yaitu kami sebagai orang Katolik itu harus 100%, tapi juga sebagai orang Indonesia 100%. Maka ada istilah dari pahlawan kami, Sugio Pranoto, Monsinyur Sugio Pranoto, bahwa seorang Katolik atau seorang warga gereja Katolik Indonesia itu mempunyai kekuatan spiritualitas, yaitu 100% Indonesia, 100% Katolik. Gitu. Luar biasa Mbak Eca. Jadi itu menanamkan nasionalisme meskipun Kita berbeda-beda, betul. namun tetap satu jua, sebagaimana semboyan negara kita, Iya. yakni Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Betul. Nah, terus gini Bapak, kami sering mendengar adanya istilah spiritualitas inkulturasi. Iya. Nah, itu bagaimana Bapak kira-kira? Kami sebagai orang Katolik yang tumbuh di Indonesia kan berhadapan dengan tradisi, dengan budaya dan segala macam yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, agar hidup berimannya itu tidak keluar dari Indonesia, maka nilai-nilai di Indonesia itu kami hidupi di dalam proses beriman atau beragama Katolik. Di antaranya, misalnya kami orang Jawa, ada gamelan. Gamelan itu tidak kami singkirkan dalam beriman. Gamelan itu kami masukkan di dalam proses kami beribadat. Jadi nilai-nilai kejawaan atau dari budaya Jawa itu masuk di dalam gereja Katolik. Itu namanya inkulturasi. Jadi misalnya kami beribadat memakai gamelan dengan iringan gamelan untuk digunakan sebagai sarana beribadah. Atau kami sering menyebut ekaristi atau misa kudus. Gitu. Nah, kemudian nih, seperti semangat gotong royong. Nah, ini menurut dari sisi pandang sebagai orang Katolik ini seperti apa semangat gotong royong? Apalagi di bulan yang penuh
ini identik dengan kemerdekaan. Iya, betul Agustus ini. sekali. Bulan penuh perjuangan. Penuh perjuangan, Bulan betul. perjuangan. Ya, untuk kami sebagai orang Katolik dan mencoba menghayati sebagai bangsa Indonesia, tentu saja semangat kegotong royongan atau kerjasama itu juga tumbuh di dalam proses kami beriman. Maka spiritualitas kegotong royongan itu juga kami hidupi agar gereja itu tidak tumbuh seorang diri atau sebagai yang terpisah dari masyarakat. Budaya-budaya kebersamaan itu kami hidupi lewat misalnya dalam perayaan Ekaristi yang entah Natal, entah kemarin Paskah. Biasanya kami melibatkan saudara-saudari kami yang juga tidak beriman Katolik tapi terlibat di dalam proses persiapan, di dalam proses kami merayakan itu. Jadi ada kegotong royongan, ada kerjasama agar berlangsung dengan baik, sehingga proses kami di dalam merayakan itu tidak terganggu oleh hal-hal yang di luar, karena kami juga mengalami kebersamaan dengan masyarakat sekitar kami. Luar biasa kekeluargaan Iya, kekeluargaan ya. mengilhami dari makna kekeluargaan. Tidak melupakan bahwa kita ini lahir di satu ibu. Betul. Ini adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Nah, tadi kan sudah ada nilai-nilai spiritualitas inkulturasi, nilai spiritualitas gotong royong. Kira-kira ada nilai spiritualitas lainnya nggak Bapak yang dapat disampaikan ke Sobat Inspirasi? Untuk spiritualitas yang lain, paling tidak yaitu kita menghidupi bahwa kami sebagai orang Indonesia sekaligus orang Katolik juga harus mengikuti proses yang ada di Indonesia ini. Misalnya di dalam merayakan itu kami tidak tertutup, ya. Kami sebagai orang Katolik itu mempunyai Katolik itu mempunyai arti universal atau umum. Maka di dalam proses kami beriman itu harus terbuka. Bagi kalau orang Katolik tidak terbuka, berarti dalam arti tentu kekatolikannya itu bisa dipertanyakan. Karena Katolik itu artinya sudah umum terbuka. Jadi kalau orang Katolik tidak umum, tidak terbuka itu Malah perlu dipertanyakan. Iya. Itu spiritualitas yang juga bisa dihidupi oleh kami sebagai orang Katolik Indonesia. Kemudian mengulas kembali nih Bapak berkaitan dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail? Baik, untuk 100% Katolik artinya kami itu kan tidak boleh terpisah dengan gereja Katolik. Kami gereja Katolik itu bersifat satu. Artinya kami harus mengikuti apa yang ada di pusat. Pusat kami ada di gereja Roma Vatikan. Jadi kami tidak bisa melepaskan diri dari apa yang ada aturan-aturan dan segala macam yang berkaitan dari instruksi atau kalau kami menyebut magisterium atau perintah dari gereja lewat Vatikan. Kemudian untuk 100% Indonesia, tentu saja kami sebagai warga Indonesia harus aktif, berperan aktif di dalam proses merayakan Indonesia ini, apalagi sudah merdeka. Jadi kalau orang Katolik ketika masyarakatnya lagi ikut gembira merayakan tapi tidak ikut, berarti kan perlu dipertanyakan. Sebagai orang Katolik kok tidak ikut merayakan kemerdekaan sementara masyarakat lagi bersukacita atas kegembiraan kemerdekaan itu. Jadi keterlibatan atau partisipasi aktif di dalam proses merayakan kemerdekaan ini secara khusus di bulan Agustus ini. Atau bisa dimaknai juga dengan 100% Katolik 100% Indonesia ini adalah mengilhami atau memaknai sebagai orang yang meyakini agama Katolik dan orang yang juga meyakini sebagai bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Luar biasa sekali Mas Salwana. Untuk dari kegiatan gereja sendiri Bapak, untuk memperingati ulang tahun yang ke-80 Republik Indonesia, ini kegiatan apa saja di bulan ini yang sudah dilalui? Untuk kami kan mempunyai gereja ya, tiap paroki, namanya wilayah itu paroki. Biasanya setiap bulan Agustus atau tanggal 17 itu ketika tidak ada upacara, masyarakatnya tidak ikut upacara di lapangan atau di instansi masing-masing, gereja dengan para romonya, dengan romo yang memimpin di gereja itu pasti mengadakan
upacara tersendiri di gereja, di halaman gereja itu, dengan petugas-petugas dari mereka yang mungkin yang tidak pegawai atau tidak masuk dalam instansi sekolah kayak gitu. Biasanya mereka merayakan upacara, mengikuti upacara yang dipimpin oleh romo parokinya masing-masing. Berarti masing-masing gereja itu melaksanakan upacara? Iya, biasanya seperti itu. Keren sekali loh ini. Iya betul. Di samping itu juga biasanya sebelum 17-an kelompok-kelompok yang ada di gereja itu juga mengadakan lomba-lomba di dalam gereja, entah lomba-lomba yang sederhana, tapi pasti dari anak, dari remaja, dari OMK, kami namanya OMK, orang muda Katolik itu aktif untuk membuat acara agar semarak 17 Agustus juga terasa di gereja. Wah, keren Mbak Eca. Jadi ada menyalakan lomba-lomba. semangat perjuangan di setiap titiknya. Betul sekali. Nah, terus kira-kira tantangan apa saja Pak yang dihadapin oleh umat Katolik pada saat istilahnya momentum kemerdekaan di Agustus ini? Kira-kira ada tantangan tersendiri atau bagaimana? Tantangan yang dihadapi ya kami itu seringkali merasakan untuk menjaga kerukunan yang tidak mudah. Artinya ketika kami berproses, ketika kami bersama-sama, pasti sering ada orang-orang yang katakanlah dalam tanda kutip itu tidak senang bila ada kebersamaan. Tapi yang jelas kami itu menerima. Ketika ada proses-proses yang kami alami, ada hambatan yang kami alami, kami biasanya cuma bisanya menerima apapun yang terjadi ketika mungkin karena kami ada ketidakcocokan gitu, biasanya kami mengalami, ya kami hanya bisa menerima dan kami serahkan pada Tuhan. Akhirnya nanti ada proses tersendiri yang bisa diselesaikan. Itu yang seringkali kami alami. Nah, untuk selain dari menyerahkan ya, seperti biarlah membiarkan agar timbul kesadaran. Nah, ini ada usaha-usaha atau suatu program tidak untuk mungkin menyatukan atau seperti pendampingan atau seperti kegiatan yang ya dengan intinya pendampingan untuk menuju tantangan tersebut. Iya. Kami seringkali mengadakan perjumpaan atau dialog seringkali di dalam proses kebersamaan, karena kata di keberaneka-ragaman itu kami mencoba untuk melalui proses pendekatan lalu di dalam gereja kami terutama di Penggolayan itu sudah ada sarana yang bisa menyatukan kami sebagai orang Katolik dengan masyarakat sekitar. Misalnya di tempat kami ada gamelan, itu tidak hanya digunakan oleh kami sebagai orang-orang warga gereja, tapi juga masyarakat sekitar bisa menggunakan gamelan itu untuk kelonengan bersama, main bersama. Selain itu kami juga menyediakan lapangan tenis. Lapangan tenis itu menjadi ajang kami bertemu, baik yang Katolik maupun yang tidak Katolik. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok yang tidak Katolik itu datang ke gereja lalu berolahraga bersama. Nah, budaya dan olahraga itu sarana yang paling mudah untuk menyatukan dan menghambat adanya proses perbedaan agama. Jadi kalau olahraga sama budaya kan tidak akan membedakan agama. Kegiatan itu pasti akan menyatukan setiap orang gitu. Betul. Benar sekali. Nah, untuk dari mungkin sebagai contoh firman-firman atau ayat-ayat dalam kitab yang berkaitan dengan istilahnya momentum kemerdekaan ini, kira-kira ada nggak firman tertentu mungkin? Kalau kami punya katakanlah sabda Tuhan, kami punya sabda atau firman Tuhan itu ada bunyinya demikian: berikanlah apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan kepada Tuhan. Jadi kami membedakan, kalau ini memang jatahnya untuk negara, ya berikan kepada negara. Ketika ini haknya untuk Tuhan, ya kita berikan kepada Tuhan. Nah, misalnya kemarin kan kami merayakan 17 Agustus di hari Minggu. Dan hari Minggu kan biasanya kami ke gereja. Dan untuk mengatur itu, ya kami ikut perayaan
upacaranya minggu pagi, nanti minggu sorenya baru ibadat. Ketika mungkin karena hari minggunya kami tidak bisa, tanggal 17 tidak bisa, kami ada ekaristi atau perayaan itu Sabtu sore. Jadi sebelum merayakan upacara 17, Sabtu sorenya kami sudah beribadah. Itu jadi kami mencoba untuk menghidupi semuanya. Bagaimana 100% Katolik, 100% Indonesia itu terwujud. Ini keseimbangan ini. Ya, keseimbangan. Spiritualitas. Betul. Untuk closing statement, kira-kira apa yang dapat Bapak sampaikan ya? Harapan-harapan sebagai sesama umat Katolik. Jadilah orang Katolik yang 100% dan Indonesia 100%. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang Katolik itu hidup di tanah bumi pertiwi Indonesia, tetapi kita sebagai orang Indonesia juga adalah orang Katolik yang sejati 100%. Maka bagi saya ungkapan terakhir ini ketika kita menghidupi spiritualitas orang Katolik Indonesia, ya bagaimana kita menghidupi agar saya sebagai orang Katolik 100% juga orang Indonesia 100%. Wah, luar biasa Mbak Eca. sekali. Closing statement yang cukup Betul, bisa menggambarkan merangkum terkait semuanya. selain harus menjadi umat Katolik yang beriman, juga menjadi warga negara yang baik dengan semboyan itu tadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi dalam beragama juga tidak meninggalkan kewajiban sebagai warga negara, dan dalam berkewajiban sebagai warga negara tidak melupakan siapa dia, bahwa dia adalah hamba dari yang diyakininya. Betul. Biasa sekali. Nah, sebelum penutup kita juga punya pantun. Gimana Mbak Eca? Pergi ke pasar membeli beras, Cakep. Singgah sebentar membeli kain. cakep. Iman Katolik hendaklah tuntas. Hidup di bangsa yang majemuk dan penuh warna lain. Iya. Nah, demikian podcast pada siang hari ini yang meskipun singkat namun cukup luar biasa sekali. Dan semangat terus untuk narasumber kita. Semoga dalam segala pengabdiannya diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Nah, untuk sobat inspirasi di rumah, jangan lupa nantikan podcast-podcast kita selanjutnya dengan tema yang berwarna-warni. Betul. Sampai jumpa sobat inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada. Pantun. Aku lupa tanya yang lupa. Lupa nggak nih?